Kemarin-kemarin gue udah pernah bahas ya OneBo T2 Ultra sama OneBo Valley, dan sekarang mereka keluarin ini namanya OneBo Cube. Perbedaan yang langsung gue notice adalah desainnya si OneBo Cube ini bener-bener cube, kotak-kotak gitu, boxy banget. Beda dengan dua proyektor OneBo sebelumnya yang cenderung ada curve-nya di edge-nya itu tuh lebih smooth ya. Kalau di sini tuh tajam-tajam lah. Pertama kali pas unboxing, boxnya itu pure kotak dengan sudut yang benar-benar kotak banget. Ini cocok buat yang suka desain modern kayak IKEA ya, salah satu contohnya. Ini fit banget sama furniture-furniture emang clean lines gitu. Dan satu unit itu udah include sama dia punya bracket atau stand yang kita bisa putar 230 derajat ya. Jadi super fleksibel banget buat diletakin di mana aja, dan kalau lagi nggak dipakai tinggal dilipet aja udah taruh kayak gitu. Ya kalau mau ditaruh pun kayak nggak makan space gitu karena bentuknya kotak. Setupnya juga ini simple banget, tinggal colok power, nyalain, langsung tampilin home screen-nya dia. Dia pakai Android TV yang kalian bisa langsung akses kayak Netflix, YouTube, Disney Plus, dan semua aplikasi streaming yang kalian bisa cek aja, lengkap banget di Play Store-nya. Dan menarik juga ini bisa main game langsung ya. Gua koneksiin ke gamepad juga ini bisa. Tinggal cari aja game-game yang memang support sama gamepad. Untuk opsi peletakan dari proyektor itu bisa pakai stand bawahnya dia, langsung taruh di tempat yang rata aja. Atau mau pakai tripod juga bisa karena di bawahnya udah ada screw 1/4 inch juga yang bisa kalian hubungin langsung ke berbagai jenis tripod karena itu universal ya, ukurannya 1/4 inch. Sekiranya kalau misalnya kalian di tempatnya itu nggak ada meja yang rata atau nggak ada tempat yang landai, bisa pakai si tripod itu untuk jadi opsi juga. Secara visual ini resolusinya dapat di 1080p Full HD ya. Brightness-nya dia di 500 ANSI lumens. Kalau dibandingin sama Valley yang bisa sampai 900 ANSI lumens, tentu emang ini lebih redup. Tapi kalau untuk pemakaian di ruangan yang cukup gelap dan gue pakai di siang hari kayak gini ya, gue tutup hording, itu sih tetap kelihatan jelas banget ya. Apalagi kalau misalnya lagi malam-malam dan semua lampu itu mati. Nah, enaknya proyektor dibanding TV ya tentu kita bisa dapetin ukuran yang super gede banget. Bisa sampai 150 inch ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh untuk home theater itu bisa banget. Kumpul-kumpul sama teman, mau main game bareng gitu lewat Nintendo Switch atau PS atau PC, kalian bisa koneksiin aja ke sini. Udah bisa main bareng-bareng dengan layar yang gede banget. Atau nonton bareng juga bisa sih. Yang gue perhatiin ini warnanya cukup poppy, cukup vibrant juga. Dan ada beberapa preset warna juga yang disediain kalau misalnya kalian kurang cocok sama preset bawaannya gitu ya. So untuk kebutuhan nonton sini udah oke banget ya. Pixelnya juga ini nyaman di mata, nggak yang pecah karena udah 1080p juga, dan gak usah repot juga soal autofocus karena dia udah ada autofocusnya sendiri dan keystone juga. Kalau misalnya kalian taruh di meja itu dia akan pertama nyesuaiin autofocus sama nyesuaiin kemiringan dari si tembok yang kalian punya gitu. Ya walaupun kalian taruhnya itu nggak exact di tengah, dia bisa nyesuaiin lagi, dan ditambah lagi kita bisa adjust itu secara manual. Speaker bawahnya ini cukup banget untuk ruangan kecil sampai medium ya. Kalau kalian pengen nonton sendiri atau berdua ini masih oke. Tapi kalau untuk ruangan yang lebih gede dan nonton rame-rame, saran gue sih koneksin aja ke speaker eksternal lagi, bisa pakai wirednya atau pakai Bluetooth juga bisa. Gue cobain untuk setup di ruang kerja, mau di ruang TV atau di ruang pilates juga. Sangat fleksibel karena dia punya bracket yang tadi gue bilang juga. Bisa dihadapin langsung ke ceiling rumah juga karena dia bisa diputar. Gue mau sedikit bahas lagi soal si OS Android TV-nya dia. Karena memang OS Android itu sangat mudah untuk digunakan. Apalagi kalau misalnya kalian mau casting sesuatu dari HP kalian atau dari device kalian yang lain, kalian bisa tinggal cast aja ke sini tanpa harus install aplikasi lagi di proyektornya. Tapi gue sih perlu tambahin aplikasi caster di HP gue. Itu nggak perlu colok-colok kabel, jadi secara wireless itu dia udah bisa nampilin konten yang ada di HP kita ini. Jadi kalau misalnya kalian butuh untuk presentasi atau kalian butuh untuk sesuatu yang bisa ditonton rame-rame, tapi kalian kontennya cuma ada di HP doang, ya bisa banget tinggal casting ke proyektor ini. Karena kebetulan kita juga lagi ada studio pilates, dan studio pilates itu instructionnya itu dia bentuknya virtual, jadi lewat video yang kita bisa ikutin sebagai kita yang training nih, ngikutin videonya. Jadi butuh banget device kayak gini. So misalnya kalian yang emang butuh untuk usaha kalian juga, kayak usaha olahraga yang self practice kayak gitu, yang butuhnya itu cuma ngedisplay video aja, menurut gue proyektor portable gini tuh akan lebih
hemat tempat dan komplit aja gitu, satu alat udah bisa ngedisplay plus ada OS-nya juga. Jadi total kan ada 3 proyektor Wanbo yang udah gua pernah cobain, atau 4 ya. Pokoknya ada seri T2, ada Cube, sama ada Vali. Nah, dari perbedaan antara ketiganya ini sih menurut gua ada di bagian desain pertama dan speknya juga tentu. Jadi Cube ini ada di tengah-tengah antara T2 dengan Vali. Kalau Vali itu lebih ke ranah profesional, tapi kalau misalnya kalian butuh yang bener-bener untuk personal banget, misalnya kalian di kosan, compact, tempatnya kecil, kecenderungan nontonnya sendiri atau berdua, ya mungkin T2 menurut gua akan lebih cocok dibanding yang Cube ini. Cube ini lebih cocok untuk ruangan yang sedikit lebih besar, brightness juga ini lebih terang, sama speakernya juga lebih gede. Jadi emang dia tuh ada di level yang tengah-tengah. Nah, kalau Vali emang udah lebih untuk ruangan yang lebih besar lagi lah. Kalau misalnya di ruang tamu itu akan lebih proper menurut gue si Vali. So, kalau misalnya kalian penasaran sama si Wanbo Cube ini, gue udah taruh linknya di description box. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.